Bab 40. Keharmonisan sang suami. Yongki salut juga dengan istrinya. Walau sebenarnya orang berada dan punya duit banyak, tetapi tidak merasa gengsi makan di pinggir jalan. Sedangkan kebanyakan wanita lain yang dia kenal selalu meminta ke restoran kalangan atas. "Mas, kamu tidak suka makan di sini?" tanya Indria. "Jika tidak bersamamu, mungkin aku tidak akan suka. Dan jujur saja, baru kali ini aku makan di tempat seperti ini," jawab Yongki. "Memangnya kenapa? Yang penting tempatnya bersih kan, higienis, dan juga rasanya enak. Ngapain harus yang mewah-mewah?" balas Indria. "Tidak semua orang berpikiran seperti kamu. Tapi sepertinya nanti aku lebih suka makan di rumah saja. Aku suka masakan kamu," jawab Yongki. "Loh, katanya masakan aku tidak enak. Masih enakan Mbak Sinta," sindir Indria. "Dia malah tidak bisa masak. Waktu itu aku hanya membohongimu saja. Dan aku bersyukur karena kamu memilih bertahan, padahal aku sudah berusaha membuat kamu meminta cerai," ucap Yongki menggenggam erat jemari sang istri. "Mas, kamu jangan terlalu percaya diri. Aku bertahan bukan karena kamu, melainkan aku kasihan pada kedua orang tuamu. Mereka sudah begitu baik padaku seperti anak kandung sendiri," sindir Indria. "Iya, aku percaya, sampai-sampai mereka tega mengusir aku yang anak kandungnya sendiri," balas Yongki tertawa. Selesai makan, mereka menuju rumah sakit. Indria menjalani berbagai macam pemeriksaan sebab mengeluh dadanya sering mendetak lebih kencang dan suhunya panas. Akan tetapi, setelah ada hasilnya menyatakan jika Indria tidak mengalami penyakit yang serius, hanya sekedar masuk angin biasa. Dalam perjalanan menuju tempat parkir, Indria masih merenung. "Kenapa kamu bersedih? Kan kamu baik-baik saja. Harusnya merasa lega dong," tanya Yongki. "Apa pemeriksaannya salah ya? Tapi akhir-akhir ini dadaku sering berdebar kencang dan aku susah napas," keluh Indria. "Iyakah? Penyebabnya apa?" tanya Yongki jadi panik. "Setiap kali Mas Yongki di depanku," jawab Indria dengan polosnya. Yongki melongo. Dia langsung tertawa lebar kemudian memeluk istrinya erat. "Tuh kan, jantungku berdebar dan aku jadi susah napas," pekik Indria. Yongki melepaskan pelukannya dan menepuk jidat istrinya sendiri. Hadeh, itu namanya getaran asmara. Saat aku di dekatmu juga merasa begitu," ujar Yongki tidak bisa berhenti tertawa. "Kalau gitu kita jangan dekat-dekat saja, takutnya berbahaya," sela Indria cemas. "Mana boleh begitu, kalau berjauhan malah akan semakin sakit. Sakitnya rindu itu adalah penyakit yang paling mematikan," bisik Yongki tepat di telinga istrinya. Indria sangat malu. Rasanya dia ingin berlari sekencang mungkin untuk menghindari suaminya. Tetapi Indria mencoba bersikap tenang dan menjaga kewibawaannya. "Aku mana tahu kalau cinta begitu. Soalnya aku belum pernah jatuh cinta," gumam Indria tidak mau kalah. "Dan aku bersyukur dengan begini seluruh pikiranmu hanya ada nama aku. Yuk kita istirahat di hotel biar kamu cepat sembuh," ajak Yongki. Sebenarnya Yongki masih ingin berlama-lama tinggal di hotel. Tetapi karena kedua orang tuanya mendengar jika Indria sakit, mereka langsung meminta Yongki untuk membawa sang istri pulang. Gojali dan Fatimah tidak percaya jika seorang Yongki bisa merawat Indria dengan baik. "Kamu tidak apa-apa kita pulang sekarang?" tanya Yongki memastikan. "Iya, aku malah tidak tenang jika membuat mereka khawatir," jawab Indria santai. "Kamu sungguh menantu yang baik," ujar Yongki. "Tentu saja, karena Abah dan Umi juga sangat menyayangi aku," sela Indria bangga seolah mengejek Yongki sebagai anak kandung seperti anak tiri. "Ya sudah kalau gitu, aku akan meminta salah satu teman membawa mobilmu dan kamu ikut bersamaku," balas Yongki. Selama dalam perjalanan, Indria tertidur pulas di kursi belakang. Yongki sengaja menjalankan mobilnya setenang dan senyaman mungkin agar sang istri tidak terganggu. Sesampainya di rumah mertua, Gojali dan Fatimah menyambut Indria penuh dengan tangis haru. Mereka memeluk Indria secara bersamaan. Sedangkan Yongki hanya terdiam diri karena diabaikan. "Abah, Umi, kalian ini lebay sekali. Kami juga baru pergi beberapa hari. Kami berlibur bukan berperang," cetus Yongki yang langsung mendapat tabokan di kepalanya. "Dasar tidak tahu diri. Untung saja istrimu berhati mulia sampai mau memaafkanmu. Jika tidak, sudah Abah jodohkan Indria dengan putra Kiai," ucap Gojali. "Halah, aku tahu siapa yang dimaksud Abah. Tetapi mereka tidak setampan aku," jawab Yongki bangga. "Kamu masih berani melawan," sergah Gojali kesal. Yongki langsung memeluk abahnya sambil tersenyum ringan. "Abah, jangan marah-marah lagi. Aku hanya bercanda saja. Biar Abah tidak terlalu serius, nanti bisa cepat tua loh," bujuk Yongki.
Yongki, ini adalah peringatan terakhir untukmu. Jika kamu berbuat hal yang buruk, kami tidak akan mendukung kamu lagi, ujuk Fatimah. Kalian sungguh orang tua yang baik, sindir Yongki nyelonong masuk ke dalam rumah. Nak, ayo kamu segera istirahat, biar Umi buatkan minuman hangat, sela Fatimah pada Indria. Terima kasih Umi, jawab Indria sangat bahagia. Umi juga memasak untuk kalian. Pasti kalian belum sempat makan malam kan? Tanya Fatimah. Umi memasak apa? Tanya Indria. Masak rendang, jawab Fatimah. Kami tadi sudah makan malam di jalan, tapi nanti pasti kami makan lagi kok, balas Indria. Kalau gitu istirahatlah dulu, pasti lelah perjalanan jauh. Apalagi kamu juga sedang masuk angin, bujuk Fatimah. Indria patuh. Dia masuk ke kamar menemui suaminya yang sholat isya. Indria tersenyum, begitu damai rasa hatinya dengan kerajinan sang suami. Malam ini Yongki sama sekali tidak usil, karena tahu jika Indria kurang sehat sehingga Yongki ingin istrinya segera tidur. Indria bangun pagi, badannya sudah mulai baikan. Karena kedua mertua dan suaminya ke masjid terdekat, dia berniat untuk menyiapkan kopi dan cemilan pagi. Akibat menyenggol wajan panas, tangan Indria menjadi melepuh. Kamu kenapa? Tanya Yongki yang baru pulang. Tidak sengaja menyentuh wajan panas, jawab Indria. Nak, kamu masih kurang enak badan, gak usah ke dapur dulu, sela Fatimah ikut khawatir. Yongki langsung terdiam menahan amarah sambil mengolesi sang istri dengan lidah buaya, sebab mau membeli obat di apotek jam segini belum buka. Pakai ini dulu, setelah itu kita ke rumah sakit, ucap Yongki tegas. Astaga, ini hanya luka kecil mas, tidak perlu berlebihan sampai ke rumah sakit, jawab Indria. Diamlah, kalau tidak menurut, aku akan cium kamu, balas Yongki marah sungguhan. Hei, kenapa kamu jadi marah padaku? Tanya Indria tak mengerti. Aku marah pada diriku sendiri yang membiarkan kamu terluka di depan mataku, jawab Yongki fokus mengolesi tangan Indria. Indria seketika tersenyum senang. Sungguh manis sekali perlakuan suaminya padanya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, semua ini karena kecerobohanku, ujar Indria menenangkan suaminya. Lain kali jangan memaksakan diri, anggap ini rumahmu, jadi jangan merasa seperti di rumah orang lain yang pagi harus ini itu. Abah dan Umi orang yang santai, sergah Yongki. Yongki sudah selesai. Dia segera bangkit dan membuang kulit lidah buaya di tempat sampah. Pada saat itu juga Fatimah datang dengan membawa cemilan yang tadi dibuat Indria. Indria, bagaimana dengan tanganmu? Apa masih sakit? Tanya Fatimah sambil menaruh makanan tersebut di meja. Sudah tidak apa-apa Umi, hanya luka kecil seperti ini tidak akan membunuhku, canda Indria santai. Kamu ini lain kali hati-hati ya. Pagi ini tidak usah masak, soalnya rendang yang Umi masak kemarin sore masih banyak, tinggal Umi hangatkan saja, balas Fatimah. Walaupun sudah tidak sepanas tadi, tapi tetap saja Indria merasa sakit. Hanya saja dia tak ingin membuat Yongki panik dan membawanya ke rumah sakit. Indria, biar aku saja yang menyuapi kamu makan, ucap Yongki berubah manis. Mas, yang terluka itu tangan kiriku, sedangkan buat makan pakai tangan kanan, sergah Indria yang malu di depan kedua mertuanya. Indria, suamimu ini hanya ingin perhatian pada sang istri, sebaiknya kamu buat dia merasa lega, bujuk Fatimah. Ayo buka mulutmu, pinta Yongki penuh kasih. Indria mau tak mau membuka mulutnya juga. Entah kenapa rasa makanan tersebut menjadi begitu lezat saat Yongki menyuapinya. Selesai makan, Gojali berpamitan siap-siap kerja, karena harus berangkat pagi sebab ada acara rapat guru. Sebagai kepala sekolah, Gojali selalu mencontohkan sikap disiplin. Sedangkan Fatimah ke dapur mencuci piring. Kini hanya ada Indria dan Yongki yang duduk di ruang tamu berduaan. Kenapa kamu menatap aku seperti itu? Tanya Indria heran. Aku hanya sedang berpikir permintaan apa yang aku inginkan, jawab Yongki. Jadi mengobati dan menyuapiku tadi meminta imbalan, pekik Indria. Iya, jawab Yongki tanpa sungkan. Mas Yongki mau meminta apa? Tanya Indria mengaku kalah. Cium aku, jawab Yongki bersemangat. Tidak, aku tidak mau, pekik Indria kaget sambil menoleh ke kanan kiri jika ada mertuanya. Kalau kamu tidak mau, biar aku yang menciummu, bisik Yongki sengaja menggoda. Kamu boleh minta apa saja, tapi jangan itu, protes Indria. Kalau begitu, aku ingin kamu memelukku mesra selama 10 menit, jawab Yongki menatap mata Indria dalam-dalam. Indria menjadi gugup dan hatinya bergetar. Nanti malam saja, masa iya pagi-pagi gini, ucap Indria mencoba mengajak bercanda. Sudah selesai belum datang bulannya? Tanya Yongki semakin menjadi-jadi.
Kamu mengantuk ya sampai jadi ngawur gini ucapanmu? Sergah Indria tak tahan lagi terus digoda. Yongki tertawa lepas. Puas rasanya membuat wajah Indria memerah seperti tadi. Oke, semua yang aku pinta tadi aku serius. Tapi karena hanya ada satu permintaan, jadi saat ini aku minta ciuman darimu terlebih dahulu. Sebagai perempuan sejati, kamu harus memegang janjimu sendiri, kata Yongki tak bisa menutupi kebahagiaannya. Aku tidak janji apa-apa padamu, selah Indria heran. Ya, aku anggap sebagai hutang, balas Yongki. Baiklah kalau gitu tutup matamu, pinta Indria. Dengan seketika, Yongki memejamkan matanya. Tapi kupingnya itu bisa mendengar jika istrinya melangkah pergi. Yongki membuka mata dan beranjak mengejar Indria ke dalam kamar. Ketika Indria ingin menutup pintu, sudah langsung ditahan oleh Yongki. Dengan secepat kilat, Yongki masuk ke kamar, mendorong istrinya ke pintu sampai pintunya tertutup rapat. Wajah mereka yang begitu dekat sampai membuat Indria sesak napas. Mas, ucap Indria dengan nada gugup. Shh, diam dan pejamkan matamu, bisik Yongki dengan tatapan sendu. Pesona ketampanan Yongki seperti bius yang membuat Indria hilang kesadaran diri. Tubuhnya itu dengan refleks mengikuti perintah pemuda yang saat ini di depan matanya. Saat Indria menutup mata, Yongki mulai melumat bibir Indria dengan lembut. Gelora cinta semakin membara. Indria begitu menikmati sentuhan lembut tangan suaminya yang mendekap erat tubuhnya. Yongki sendiri seperti seseorang yang kecanduan oleh buayan kasih. Penyiksaan beberapa hari yang diberikan oleh Indria kini sedikit terobati. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menikmati bibir istrinya yang manis dan lembut. Selama ini sudah banyak wanita cantik yang dirasakan Yongki, tapi baru kali ini dia sampai tergila-gila dan merasa kenikmatan yang tiada tanding. Padahal Indria tipe gadis yang apa adanya tanpa make up dan parfum mahal. Namun aroma tubuh serta rambut istrinya bagaikan narkotika yang membuat ketagihan ingin lagi dan lagi. Bab 41. Bertemu mantan. Yongki menyengir sendiri. Dia berangkat kerja sampai tidak bisa berhenti tersenyum. Membayangkan wajah istrinya yang baru dicium dan dicumbu lehernya saja sudah kalang kabut. Seluruh tubuh Indria sensitif sekali. Baru disentuh dia sudah bereaksi dan bikin aku greget. Aku tidak sabar menunggu saat dimana aku benar-benar menunaikan malam pertama yang tertunda itu, batin Yongki. Di kantor seperti biasa ada Miftah yang pastinya sangat kepo dengan hasil pengejaran istri. Hei bro, kau sombong sekali, aku hubungi tidak kamu respon, maki Miftah kesal. Yaelah, lagian tahu aku lagi honeymoon, kamu ganggu sih. Mana sempat aku pegang ponsel lah, ejek Yongki memamerkan kemesraannya. Wih, jadi kalian sudah, ujar Miftah penasaran. Tentu saja sudah, jadi musnahkan harapanmu untuk merebut istriku, sergah Yongki. Yah, pipis sudah. Padahal aku tiada henti mendoakan kamu untuk cerai dengan Indria, gumam Miftah. Teman bangsat kamu, umpat Yongki. Bercanda, kalau gitu setidaknya suruh Indria mengenalkan aku dengan temannya dong, bujuk Miftah. Tidak akan ada yang mau dengan lelaki brengsek sepertimu, sergah Yongki. Seperti kamu tidak saja, malah lebih parah kamu dibanding aku, umpat Miftah. Tapi sekarang aku sudah taubat, aku adalah lelaki muslim yang alim dan tidak neko-neko, balas Yongki percaya diri. Hoax, itu hanya akal-akalan kamu saja untuk mengambil simpati Indria. Lihat saja beberapa saat nanti, kamu akan kembali ke jati dirimu yang terkutuk itu, ungkap Miftah. Selama ini kukira kamu teman yang baik, tidak aku sangka, decak Yongki. Apakah kamu sudah merasa jadi teman aku yang baik juga? Datang kalau lagi butuh, dan setelah itu habis manis sepah dibuang, sindir Miftah. Yongki langsung merangkul Miftah dan mengajak ke kafe terdekat. Sudahlah, jangan bawel. Kamu pagi-pagi kemari ada apa? Seperti orang kurang kerjaan saja, tanya Yongki mulai serius. Nadia pulang, ucap Miftah. Terus kenapa? Tanya Yongki santai. Terus kenapa? Kamu dan dia kan belum putus, sergam Miftah. Tapi kemarin aku sudah bilang kalau aku sudah punya istri. Aku rasa dengan kepribadian dia yang menjaga harga diri terlalu tinggi pasti sudah paham maksud aku, jawab Yongki. Ya kalian ini sangat serasi, sama-sama jaim dan so, timpal Miftah. Tapi aku kan lelaki, jika aku terlalu lembek tidak akan jangan, balas Yongki tidak mau kalah. Terserahlah, yang penting aku sarankan kamu segera selesaikan urusan kamu dengan Nadia secara jelas, agar Indria tidak salah paham lagi dan kecewa, bujuk Miftah. Kamu peduli sekali pada istriku. Apa kamu sungguhan masih mengharapkan dia? Pekik Yongki curiga.
Aku berkata seperti ini demi dirimu, Oon, umpat Miftah sambil menjewer kuping Yongki. Ah, sakit, lepaskan tahu. Malu-maluin saja, sergah Yongki. Lagian kalau nanti kamu ada masalah, siapa yang susah, hah? Dari dulu setiap kamu dalam kesulitan, pada akhirnya akan berimbas padaku. Kamu lupa bagaimana cara aku membereskan masalah kamu. Pekip Miftah kesal. Kamu memang yang terbaik, ucap Yongki tersenyum nyengir sambil membalas mencubit pipi Miftah. Ah, basi lu, gumam Miftah risih. Bagaimana kabar anak-anak? Tanya Yongki. Tidak gimana-gimana, jawab Miftah santai. Apa mereka mengejek aku? Tanya Yongki penasaran. Kalau iya, kenapa? Kamu mau menceraikan Indria? Tantang Miftah. Tidak akan, enak saja. Susah payah aku bisa mendapatkan istri yang begitu sempurna, sergah Yongki. Makanya jadi orang harus punya pendirian, sindir Miftah dengan tatapan sinis. Yongki hanya meringis saja. Dia tahu jika dibalik sikap menyebalkan Miftah akan selalu menjadi orang pertama yang peduli dibanding teman-teman yang lain. Mif, menurut kamu aku memberi hadiah apa ya untuk Indria? Aku sungguh bingung sekali. Rasanya beda saja memberi dengan mantan-mantan aku yang sebelumnya. Sela Yongki. Kamu suaminya, kenapa malah bertanya padaku? Tanya Miftah heran. Aku hanya merasa bingung saja. Baru kali ini aku benar-benar merasa gugup dan sampai tidak bisa berpikir jika menghadapi Indria. Mungkin ini yang namanya cinta, jawab Yongki. Ah, memang sungguh lucu sekali kalau cowok playboy sudah membicarakan tentang cinta, ejek Miftah. Aku serius. Baru kali ini hatiku bertekuk lutut terhadap wanita. Kamu ingat kan dulu aku pernah bucin pada Nadia? Tapi tidak sampai separah ini, ujar Yongki. Terserah kamu mau ngomong apa, tapi aku sungguh sedang malas denganmu. Oh iya, besok malam ada acara ulang tahun Bastian. Kamu mau datang tidak? Tanya Miftah. Di mana? Tanya kembali Yongki. Di mana lagi memang? Bastian sukanya pesta di klub malam kan? Terus kamu mau ajak istrimu tidak? Mengenalkan dia dengan teman-teman yang lain? Jawab Miftah. Kamu gila ya? Mana mau Indria, gadis yang sangat taat pada agama, masuk ke tempat seperti itu? Ujar Yongki. Makanya, tapi kalau kamu tidak datang juga akan membuat banyak orang kecewa. Tapi terserah padamu lah. Aku benar-benar sedang malas denganmu, jawab Miftah menghabiskan kopinya yang hampir dingin dalam sekali tegukan kemudian melambai pergi. Yongki menjadi sangat pusing. Jika dia tidak datang, pasti akan mengecewakan Bastian. Ajak Indria juga tidak mungkin. Tapi jika pergi sendirian, pasti akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Sudahlah, lebih baik nanti aku bicarakan saja pada Indria bagaimana baiknya, batin Yongki. Saat ingin pulang, Yongki melihat toko perhiasan di mana dia dulu pernah menjatuhkan harga diri sang istri. Sungguh malu sekali aku jika mengingat hal itu. Sebaiknya aku ingin membuat kenangan baru agar yang lama dan tragis itu bisa terlupakan, gumam Yongki. Yongki sangat ingat jelas, ketika menikah dia sama sekali tidak membelikan cincin. Semua acara yang mengatur adalah Umi dan abahnya termasuk cincin nikah. Yongki merasa jika pilihan kedua orang tuanya sangat kuno. Dia pun memilih cincin couple yang modern dan elegan sesuai selera Indria. Tetapi sesaat kemudian Yongki kaget sebab ada Nadia, kekasih yang belum diputuskan secara resmi. Yongki, bagaimana kabar kamu? Tanya Nadia. Baik, kamu sendiri bagaimana? Aku juga baik. Kamu sedang mencari apa di tokoku? Oh, jadi ini tokomu. Sejak kapan? Tanya Yongki. Sejak 2 hari yang lalu, saat launching peresmian, kamu tidak ada, jawab Nadia. Oh, itu aku sedang honeymoon dengan istriku, jawab Yongki refleks. Istri? Pekik Nadia. Iya, bukannya saat kamu DM sudah aku beritahu, lanjut Yongki. Istri kamu siapa? Bukannya kamu baru saja putus dengan Cinta? Tanya Nadia. Istriku ini, jawab Yongki menunjukkan foto profilnya. Nadia tersentak, sebab selama ini sangat tahu jika selera Yongki. Yong, aku tidak mengira kamu bisa menikah secepat ini. Padahal dari kabar kamu masih suka bermain dengan perempuan, gumam Nadia seolah tak percaya. Waktu bisa mengubah keadaan Nadia. Seperti kita yang dulu sangat dekat sebagai kekasih dan kini kita hanya sebatas teman, balas Yongki serius. Jadi kita hanya temannya sekarang? Tanya Nadia sambil merenung. Sejak kamu pergi kita sudah tidak saling berkomunikasi. Jadi aku tidak punya keberanian masih menyatakan sebagai kekasihmu, ujar Yongki. Yah, aku hanya bisa mendoakan semoga kamu dan istrimu hidup bahagia, jawab Nadia setengah tertawa. Dan aku doakan semoga kamu juga segera bertemu dengan jodoh kamu, balas Yongki. Jika mengingat masa lalu memang sedih. Nadia adalah satu-satunya pacar yang dicintai sungguhan.
Terkadang menatap bola mata gadis tersebut membuat Yongki hampir sama terkenang akan indahnya masa lalu. Astagfirullah, aku sudah punya istri, batin Yongki. Nadia, aku mau mencari hadiah untuk istriku dulu ya, pamit Yongki. Oh, kamu mau mencari apa untuk istrimu? Sini biar aku bantu carikan. Kebetulan aku mendesain beberapa set perhiasan. Setelah Nadia mencoba tersenyum. Iya, jawab Yongki tidak enak menolak. Desain perhiasan Nadia memang bagus dan keren, seperti karakternya yang simpel tapi menarik. Yongki dulu pernah punya impian menikah dengan Nadia, tetapi semua sirna secara perlahan apalagi setelah dia bertemu dengan Indria. Nad, sejak kapan kamu tertarik dengan desain perhiasan? Tanya Yongki penasaran. Sudah lama, awalnya hanya iseng, tapi lama-kelamaan aku jadi ketagihan. Bisnis di bidang ini juga lumayan, jawab Nadia. Kemudian Yongki menemukan sepasang cincin yang sangat bagus. Aku beli yang ini saja, coba aku cek ukurannya dulu. Aku takut jika sampai tidak muat atau malah kekecilan, gumam Yongki. Oke, atau mau gelang sekalian? Ini benar-benar mode terbaru dan belum aku luncurkan, tanya Nadia. Coba aku lihat dulu, jawab Yongki. Saat Yongki dan Nadia berbicara soal perhiasan, dari kejauhan ada Firman yang terus memperhatikan mereka.